Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi addabana bi syari'atihi wa amarna bi ittiba'i rasulihi fi sifatihi wa akhlaqihi. Ashhadu an la ilaha illallah al-qahiru fawqa ibadihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu lisairi ummatihi. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang saya bacakan tadi adalah merupakan satu ayat di surat Al-Hasyr, di mana satu ayat itu ada dua perintah untuk bertakwa kepada Allah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang akan dilakukan untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengabarkan secara detail terhadap apa yang kalian kerjakan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya takwa tersebut, sehingga apa yang kita lakukan sekarang dan apa yang akan kita lakukan hari esok ini bisa kemungkinan hari sesudah hari ini atau hari yaumul akhir, hari kiamat nanti. Jadi apapun yang kita lakukan saat ini dan yang akan datang itu hendaknya dibingkai dengan bingkai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya takwa ini sehingga dia merupakan wasiat abadi sepanjang zaman. Sehingga semua nabi dan rasul itu memerintahkan umatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga merupakan asas fondasi yang kuat, bahwa dalam Al-Quran dikatakan la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi. Ada kata-kata ussisa ala taqwa, yang dibangun, dilandasi, dipondasi oleh takwa, itu bangunan itu yang lebih berhak untuk diibadahi, menunjukkan betapa sesuatu yang dilandasi dengan takwa itu akan memiliki dampak yang lebih kuat. Anak-anak kita dimanapun dia berada, hatta sampai dia sekolah ke luar negeri, tapi kalau sebelumnya orang tuanya melandasi dengan nilai-nilai takwa, maka tidak akan menjadi satu persoalan, tidak akan menjadi satu masalah, karena bekal takwa, karena pondasi takwa sudah melandasi daripada kepribadian anak kita tersebut. Betapa pentingnya takwa sehingga dia menjadikan semua ibadah-ibadah, kalau kita perhatikan syariat-syariat Allah yang diberlakukan kepada hambanya, maka bermuara kepada la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan lagi-lagi kata-kata bertakwa di sini tidak memakai isim masdar atau kata benda, tapi dia bentuknya fi'il, pekerjaan. Jadi di mana saja kita berada, hari ini kita bertakwa, besok kita bertakwa, dan yang akan datang pun hendaknya dalam koridor takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari beberapa hal yang saya kemukakan tadi, cukuplah ini menunjukkan bahwa urgensi takwa itu sangat-sangat perlu diperhatikan oleh kita semua. Termasuk saat ini kita berada di bulan Ramadan, sehingga kita harus mengetahui bagaimana supaya kita memelihara ketakwaan ini. Jiwa takwa ini harus kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Banyak cara untuk itu. Namun pada kesempatan ini saya mengajukan ada
5 formula yang saya sebut dengan formula 5M untuk memelihara jiwa takwa kita. Karena sebagaimana iman ini bisa naik turun, yazid wa yankus, bisa menaik atau bertambah takwa kita kepada Allah, bisa juga suatu saat takwa seseorang itu akan turun. Maka perlunya memelihara jiwa takwa ini, yang pertama, M yang pertama adalah muahadah. Muahadah ini asal kata dari ahdun, janji. Yuk kita berjanji. Janji apa? Janji bahwa betul-betul kita berusaha memelihara jiwa takwa ini. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Artinya, di mana saja kita berada, kita dalam keadaan bertakwa. Maka perlu ada komitmen bahwa saya harus melaksanakan perintah-perintah Allah dan berusaha menjauhi larangan-larangan Allah. Wabil khusus saat ini saya berada di bulan Ramadan, maka apa-apa yang menjadi amalan-amalan yang sudah diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, saya akan komitmen, saya akan berjanji bahwa Ramadan ini harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Bacaan Quran saya harus lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Kalaulah di tahun yang lalu saya bisa khatam 1 kali, maka saya berjanji ya Allah, untuk Ramadan ini saya minimal 2 kali atau mungkin 3 kali khatam Quran. Ya Allah, saya janji kalaulah di tahun yang lalu mungkin saya masih belum sempurna melaksanakan qiyamul lail, sholat malam atau tarawih, masih ada beberapa malam yang saya luput untuk tidak sholat tarawih atau qiyamul lail, maka ya Allah, dalam kesempatan Ramadan kali ini yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah, saya akan berjanji bahwa tahun ini, Ramadan ini, maka saya akan menyempurnakan qiyamul lail, wabil khusus di malam-malam 10 hari terakhir ya Allah. Ya Allah, kalaulah di tahun yang lalu mungkin saya belum sempurna melaksanakan i'tikaf, masih ada malam-malam, hari-hari di mana saya tidak melakukan i'tikaf, maka pada kesempatan ini ya Allah, saya berjanji bahwa saya akan melaksanakan i'tikaf lebih baik lagi, lebih banyak hari dan malamnya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bila perlu ya Allah, mampukan hamba untuk dapat melaksanakan i'tikaf 10 malam di malam terakhir daripada bulan Ramadan. Komitmen ini akan membawa motivasi yang besar kepada diri pribadi seseorang. Sebagaimana seseorang bekerja di sebuah perusahaan, kalau dia memiliki komitmen, kalau dia memiliki satu hal yang goals apa yang akan dituju, maka tentunya dia memiliki motivasi yang besar. Tentunya dia memiliki kesempatan untuk bagaimana caranya meraih daripada target-target yang akan dicapai. Itu tentunya dengan komitmen yang dinyatakan di awal. Berikutnya, lakukan M yang kedua, yaitu muraqabah. Apa itu muraqabah? Ada malaikat yang tugasnya mengawasi, yang sering dikatakan raqib, padahal itu belum tentu nama asli daripada malaikatnya. Tapi katakanlah raqib, mengawasi. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lakukan apa yang sudah menjadi komitmen kita. Saya berjanji baca Quran, saya berjanji untuk menghatamkan Al-Quran 2 atau 3 kali dalam bulan Ramadan ini. Saya akan i'tikaf berapa malam. Janji-janji tersebut dilaksanakan seolah-olah kita mendapatkan pengawasan langsung dari Allah. Kalau itu sudah ada, maka sejalan dengan tujuan daripada puasa kita di bulan Ramadan adalah kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita
sedang beraudiensi, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak, maka yakin bahwa perbuatan kita dilihat oleh Allah. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Faqul i'malu fasayarallah war rasul walladzina amanu." Nah, beramallah kata Allah. Lakukan. Nanti Allah, Rasul dan orang beriman akan menilai. Jadi, walaupun tidak dilihat secara langsung, walaupun tidak ada yang memperhatikan, bagi kita nothing tulus. Jalan saja, laksanakan aja. Kalau bahasa Inggrisnya, do it, laksanakan. Nanti akan ada hasilnya. Dan Allah dan Rasul serta orang beriman akan melihat, akan menilai. M yang ketiga, hadirin sekalian yang berbahagia, lakukan yang namanya muhasabah. Apa itu muhasabah? Dari kata hisab, perhitungan. Apakah saya sudah menghatamkan Al-Quran pada hari ini? Apakah saya sudah lakukan sedekah saya setiap hari di sini? Apakah saya sudah melaksanakan i'tikaf? Berapa hari saya melaksanakan i'tikaf? Nah, ini lakukan evaluasi. Dari hasil evaluasi itu, maka akan ketahuan, oh ternyata saya kemarin tidak sampai kepada 1 juz baca Al-Quran. Kalau gitu, maka lakukan M yang keempat. Apa itu M yang keempat? Mu'aqabah. Apa itu mu'aqabah? Mu'aqabah itu artinya beri sanksi kepada diri yang lalai. Kalau tidak adanya pemberian sanksi, maka diri ini akan melakukan perbuatan-perbuatan yang sudahlah, kemarin saya tidak 1 juz, ya nggak apa-apa. Ada semacam upaya untuk membenarkan apa yang sudah dilakukan, padahal itu salah. Kalau kemarin tidak sampai 1 day 1 juz, 1 hari 1 juz, maka berarti pada hari berikutnya dia harus mengganti kekurangan yang kemarin, atau dia lakukan sanksi untuk menutup daripada kelalaian dia pada hari sebelumnya. Ustaz, ada contohnya enggak? Ada. Ini dilakukan oleh para sahabat, ini dilakukan oleh para tabi'in. Yang paling dahsyat adalah yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Suatu ketika Sayyidina Umar, yang kita sangat kenal, adalah sangat disiplin di dalam menjaga sholat berjamaah. Suatu ketika Sayyidina Umar pergi ke kebunnya ba'da zuhur. Sampailah di kebunnya, dia merapikan kebunnya, membersihkan kebunnya, sampai kemudian dia teringat untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama Nabi di Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Tapi begitu Sayyidina Umar masuk ke dalam masjid, belum lagi masuk, jamaah sudah keluar dari masjid, menandakan bahwa sudah selesai sholat berjamaah. Begitu kecewanya Sayyidina Umar pada saat itu, lantas dia menjawab, gara-gara kebun kurma saya tidak sholat berjamaah asar bersama Nabi. Kalau begitu, saya sedekahkan hasil kebun kurma saya untuk fakir miskin. Luar biasa. Ini mu'aqabah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Dan masih ada lagi beberapa sahabat maupun tabi'in. Contoh satu lagi, ada seorang yang rajin sholat malam, bahkan dia hampir tidak pernah lewat sholat malam. Suatu ketika dia tidak sholat malam, maka pada keesokan harinya dia sangat menyesal. Aduh, kenapa saya tidak sholat malam? Kalau begitu, saya ganti sholat malam saya yang terlewatkan dengan hari ini saya lakukan sholat duha 12 rakaat. Subhanallah. Hadirin sekalian yang berbahagia, sudahkah kita melakukan mu'aqabah, pemberian sanksi pada diri kita yang lalai daripada rutinitas amaliyah kita yang sudah kita jaga sedemikian rupa? Maka ini penting.
Dengan tidak adanya sanksi, maka seakan-akan kita tidak memiliki beban. Kita seakan-akan terbebas dari hal seperti itu. Padahal seharusnya lakukan penyesalan, dan bukti bahwa kita menyesal adalah kita mengganti kekurangan-kekurangan dari kelalaian yang kita lakukan sebelumnya. Maka ini membantu kita untuk tetap memelihara jiwa takwa kita sehingga terpelihara dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. M yang kelima adalah mujahadah, artinya sungguh-sungguh. Kata lain dari sungguh-sungguh adalah serius. Apa artinya komitmen kalau tidak dilaksanakan dengan keseriusan, dengan kesungguhan? Sehingga apa yang sudah kita janjikan, sudah kita komitmenkan, saya berjanji untuk setiap hari 1 juz Al-Quran, maka lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh, maka hasilnya pasti buat diri kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi." Siapa yang bersungguh-sungguh, maka hasilnya buat dirinya, bukan buat Allah. Maka janganlah kita main-main. Seriuslah kita di bulan Ramadan ini, wabil khusus terhadap amaliyah Ramadan yang sudah kita komitmenkan sejak awal. Dan upaya yang sungguh-sungguh ini insya Allah akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita serius, kalau kita sungguh-sungguh. Tapi kalau nggak ada keseriusan, tidak akan dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana." Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, pasti akan kami bukakan jalan-jalan, pintu-pintu yang dia dengan mudah untuk menjalaninya. Apa yang kita niatkan, apa yang kita komitmenkan, kalau kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, insya Allah manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Maka janganlah kita menjadi orang yang merugi, yang hanya bisa berkata-kata, yang hanya memiliki tekad dan niat, namun tidak ada pelaksanaannya. Janganlah kita berkata-kata apa yang tidak kita katakan, karena itu adalah sebuah kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian berkata apa yang tidak kalian kerjakan. Kebencian Allah, Allah murka kepada seseorang yang cuma bisa bicara tapi tidak ada realisasinya. Mudah-mudahan insya Allah Ramadan kali ini adalah Ramadan yang membuat kita lebih baik lagi berkat kesungguhan kita di dalam melaksanakan komitmen-komitmen kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.